wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah. Ketika orang musyrikin Quraisy mereka tidak mau masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka akan nikmat besar yang Allah telah berikan kepada mereka. Di antara yang Allah sebutkan adalah nikmat aman. Allah jadikan nikmat aman ini sebagai salah satu alasan untuk memerintahkan mereka agar mau masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Artinya masuklah kalian ke dalam Islam dengan hanya menyembah Allah semata. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan dua nikmat kepada kalian. Yang pertama adalah nikmat makanan sehingga kalian tidak kelaparan, dan yang kedua Allah berikan nikmat keamanan sehingga kalian tidak mengalami ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat aman salah satu di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba. Dan bahkan nikmat aman ini jauh lebih istimewa, jauh lebih berharga dibandingkan nikmat harta. Anda sendiri bisa mengukur ketika bapak ibu punya kekayaan yang banyak atau memiliki makanan yang sangat nikmat atau kenikmatan apapun, tapi Anda berada di tengah tempat yang sangat tidak aman, di tempat yang mengancam keselamatan nyawa, mungkin Anda tidak akan mampu untuk menikmati semua kenikmatan itu. Karena itulah hadirin makan Allah, Allah perintahkan kita agar menjaga dan mensyukuri nikmat ini dengan cara bersama-sama menjaga keamanan sampai pada lingkup yang paling kecil di sekitar kita. Contoh lingkup kecil menjaga keamanan adalah kita tidak mengganggu orang lain sampai pada tetangga. Nabi SAW pernah mensabdakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ketika para sahabat mendengarkan kalimat semacam ini, mereka bertanya, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapakah orang yang seperti ini keadaannya ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Manusia di mana tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguannya. Ketika kita punya potensi mengganggu keselamatan orang lain, baik berkaitan dengan darahnya, berkaitan dengan hartanya, termasuk juga kehormatannya, walaupun dia adalah tetangga dekat kita, Nabi SAW menyebut kita orang yang imannya perlu dibenahi, atau bahkan orang yang imannya gagal disebabkan karena tetangga kita tidak merasa aman dari gangguan kita. Rasulullah SAW memberikan definisi seorang muslim. Seperti apakah muslim itu? Beliau mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah di mana muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang dilakukan oleh hamba tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Baik kezaliman berkaitan dengan harta orang lain, kezaliman berkaitan dengan kehormatan orang lain, apalagi kezaliman berkaitan dengan darah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah akhirkan hukuman bagi mereka. Mungkin bisa jadi ketika di dunia mereka tidak mendapatkan hukuman, bahkan sampai mati mereka belum dihukum. Allah akhirkan hukuman bagi mereka liyaumin tashkhasu fihil absar, pada hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Barangkali ada di antara kita
yang mungkin pernah mengambil hak orang lain, yang bersangkutan tidak tahu, dan kemudian kita melupakannya. Mungkin kita tidak ditangkap, kita tidak dihukum, tapi ingat, kehidupan tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, Nabi SAW menaruh kehormatan kaum muslimin sebagai kehormatan yang sebanding dengan kehormatan tanah suci Makkah, bahkan ketika di waktu yang istimewa. Pada waktu Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah Arafah, Rasulullah SAW menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat. Atadruna ayyu yaumin hadha? Wa fi ayyi baladin hadha? Wa ayyu syahrin hadha? Tahukah kalian kita sekarang ada di hari apa? Kita sekarang ada di bulan apa? Kita sekarang ada di mana? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab, sehingga semua sahabat diam, karena semuanya paham Nabi SAW ngerti sekarang hari apa, sekarang ada di mana. Dan itu disampaikan dalam khutbah Arafah. Namun Nabi SAW mengawali dengan pertanyaan, dalam rangka untuk mengingatkan akan pentingnya memperhatikan poin ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, statusnya mulia, haram untuk diganggu, sebagaimana mulianya hari ini, di bulan ini, di tempat ini. Sebagai seorang muslim, kita sangat mengagungkan kota Mekah. Kita menghargai kemuliaan hari suci Arafah. Dan Nabi SAW menyebut kemuliaan muslim dalam masalah hartanya, kehormatannya, apalagi darahnya, sebagaimana kemuliaan kota Mekah pada saat hari Arafah di bulan Dzulhijjah. Mengganggu seperti ini akan berhadapan dengan zat yang memuliakannya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kezaliman itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Maka ini menuntut kita kewaspadaan. Kalaupun kita berbuat maksiat, waspada dengan yang namanya maksiat berupa kezaliman kepada orang lain, baik di posisi Anda sebagai rakyat maupun di posisi Anda sebagai pejabat. Karena tidak ada satupun kezaliman yang akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari karakter-karakter kezaliman, suka merugikan orang lain. Karena perbuatan semacam ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghiasi kita dengan akhlak-akhlak yang mulia sehingga saat kita berinteraksi dengan orang lain, mereka bisa merasakan kenyamanan, bahkan kita bisa menebar manfaat bagi masyarakat. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah, kezaliman puncak berkaitan dengan hak sesama Bani Adam adalah menumpahkan darah mereka, bahkan sampai menghilangkan nyawa mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras. Dengan ancaman bertumpuk, boleh kita sebut kalau dalam negara kita ini seperti pasal bertumpuk. Karena ancamannya tidak hanya satu, tapi berturut-turut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, ancaman yang pertama, balasannya jahannam, balasannya neraka. Yang kedua, khalidan fiha, kekal di dalamnya.
Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, Allah melaknatnya. Yang kelima, wa addalahu adzaban azima, dan Allah menjanjikan untuknya azab yang sangat besar. 5 ancaman disebutkan dalam satu ayat sekaligus untuk satu pelanggaran, membunuh mukmin dengan sengaja. Sehingga perbuatan semacam ini nilainya sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membunuh hambanya yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman secara berlapis-lapis. Selanjutnya jamaah, dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika seseorang membunuh orang lain, di sana ada beberapa hak yang harus dia penuhi. Pertama, berkaitan dengan hak anggota keluarga. Hak anggota keluarga adalah dia harus membayar diat, ganti rugi kepada anggota keluarga. Jika anggota keluarga tidak terima, bisa kisos, untuk nyawa dibalas nyawa. Kemudian jika anggota keluarga memaafkan, maka bisa diganti dengan diat, atau dimaafkan, dikurangi nilai diatnya. Kemudian di sana ada yang kedua adalah hak Allah. Yang bersangkutan harus menjalani hukuman dalam rangka menjalankan hukuman hak Allah, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah hak mayit, orang yang sudah mati. Bagaimana dia bisa memenuhi hak mayit? Dia akan berhadapan dengan yang bersangkutan ketika di yaumil qiyamah. Ini mayit akan menuntut yang bersangkutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bercerita tentang bagaimana situasi hisab berkaitan dengan masalah pembunuhan. Nabi SAW mengatakan, besok Allah Subhanahu wa taala akan datangkan orang yang dibunuh, dia sambil menenteng kepalanya, dia bawa kepalanya dan dia seret orang yang membunuhnya. Salah satu tangan membawa kepala, tangan yang satu menyeret pembunuhnya. Kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan di hadapan Allah, qala ya Rabbi salhu lima qatalani. Dia mengatakan, ya Allah, tanya orang ini kenapa dia membunuhku. Subhanallah. Pelaku akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan korban yang menyeret pelaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah sebuah pengadilan, enggak kenal sogok, tidak kenal kedekatan karena hubungan, tidak kenal apapun, semuanya kembali kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dimulakan Allah, berusahalah untuk menjaga diri, termasuk di saat Anda berkendara. Miliki kehati-hatian, jangan sampai ada satupun nyawa yang menjadi korban gara-gara kesalahanku, apalagi kesalahan yang disengaja. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi negeri ini, menganugerahkan kesabaran bagi masyarakat yang ada di negeri ini, dan Allah berikan pemimpin-pemimpin yang baik bagi negeri ini, pemimpin yang sadar akan bagaimana kondisi masyarakatnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada kaum muslimin yang ada di negeri ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan keamanan bagi semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin wa bitanat as-salihin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan
maghfuran baladan kariman tayyiban ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qum ila salatikum.